Oke, apa kabar semuanya? Buat lo yang masih ngikutin konten gue seperti itu pasti tau lah ya kalau sekarang gue banyak melakukan aktivitas kayak ngebuat musik, nyoba nyoba gimana rasanya ngasilin uang dari musik yang kita buat dan kita distribusikan gitu ya. Karena kita atau gue adalah ya kita nyebutnya sama lah semuanya ya, produser musik dan amatir. Berarti kita masih minta bantuan dari web agregator namanya ya. Kayak misalkan lo main blog nih, ada AdSense, ada Adstera gitu ya, yang ngasih lo dashboard, yang ngasih lo iklan biar lo bisa dapetin penghasilan dari iklan tersebut. Ya sama seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini kita sebutnya web aggregator. Dan web aggregator tuh contohnya banyak banget ya. DistroKid lah, TuneCore lah, SoundOn lah. Nah ini ada dua yang gue sebut tadi ya, kayak TuneCore atau SoundOn yang mau gue bahas di video kali ini, karena gue ngalamin sendiri apa yang gue rasain di saat gue coba mempublish atau mendistribusikan lagu yang gue buat di dua tempat tersebut, TuneCore maupun SoundOn seperti itu. Nah di sini ya, SoundOn ya, di SoundOn tuh gue coba merilis dua lagu dan selalu ditolak, dan emailnya udah banyak banget, email penolakan bla 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 gitu seperti itu. Dan gue jelasin juga, eh, dia nolak kan, contohnya kayak lagu gue yang ini All That Talk ini. Ini ada keterangannya, dugaan penggunaan sampel atau beat musik yang tidak sah atau remix yang tidak sah. Gue nggak tahu maksudnya sah tuh gimana gitu ya, karena memang sampel ini gue buat dari Sound of Kashmir yang gue beli dari websitenya Kashmir sendiri. Kalau lo nggak tahu, Kashmir nih DJ juga produser musik juga gitu ya. Kalau lo tahu nih lettingannya Kashmir nih, ini kayak Martin Garrix, Avicii. Nah itu lettingannya beliau nih, lettingannya dia nih ya. Karena gue inget banget di tahun 2015 kalau nggak salah, EDM itu mulai menyerang kaum kaum muda pada saat itu, dan khususnya gue masih muda pada saat itu, gue masih kuliah ya. Jadi di 2015 tuh mulai banyak tuh gue dengerin lagu-lagu EDM ya, kayak Yellow Claw, Martin Garrix, Avicii, Kashmir salah satunya, Rehab ya, Firebeats ya, banyak lah. Nah dari ini nih gue tahu, dan Kashmir ini salah satu DJ atau produser musik yang gue suka ya, dan dia ngejual sample pack dan gue beli. Dasarnya kalau lo ngebeli sample pack itu berarti lo ngebuat musik yang dibantu sama orang gitu ya. Maksudnya tuh ini nih sebuah musik yang ciri khasnya itu dari Kashmir gitu. Kashmir tuh ciri khas musiknya tuh etnik gitu ya, kayak ke India-Indiaan gitu, etnik gitu kita menyebutnya. Dan taste-nya itu ya taste-nya Kashmir gitu, bukan taste lo sendiri. Lo kalau lo ngerasa lo produser musik gitu ya, lo ngebuat musik ya, lo buat sendiri musik lo kan, seperti itu ya. Tapi karena kita amatir, kita masih coba mencari-cari tahu, belajar ya, nggak salah lo ngebeli sample pack, ngebantu lo nge-build up sebuah musik yang lo mau, seperti itu ya. Ya seperti itulah. Nah, nah di Sound On gue coba buat mendistribusikan lagu di sini, dan lagunya ini gue ambil dari loops dari Sound of Kashmir ini tadi ya. Ini loops drum sama loops gitar nih, bisa lo dengar. Lagu biasa aja, lagu yang gak aneh-aneh. Alright. Nih, sinyalnya rada jelek.
Nah gitu dia ya. Harus gue potong-potong videonya karena nanti audionya bisa kegedean tuh anjir. Nah jadi contohnya gitu ya. Nah di sini itu ditolak gitu, baik yang ini maupun yang satunya ya. Semuanya memang ada berbagai, ada sedikit sampel yang gue ambil dari tadi gue bilang ya, loops yang gue ambil dari Sound of Kashmir yang gue beli dan ada di file di FL Studio gue seperti itu. Nah yang poinnya di sini adalah, jadi si di Sound On ini lebih ketat ya. Mereka lebih ketat apa namanya, mereview. Kalau menurut gue lebih ketat, dan mungkin ada sedikit sampel yang sudah digunain sama orang nih, yang namanya kan dibeli orang banyak nih yang beli, udah ada yang sudah ada yang mengeklaim kan. Nah jadi mungkin ada yang sudah mengeklaim sedikit nih dari sampel yang gue gunain nih, jadi ya mungkin bakal gue coba setting sedikit, tapi gue ngerasanya memang sangat 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 ketat banget sih di Sound On ya. Sama kayak ini juga, di sini gue masih rada bingung kenapa ini juga ditolak gitu ya. Gue nggak tahu deh nih. Sama kalau yang ini kan, ini karena kesalahan gue, ini masih bisa dibenerin sendiri, tapi kalau yang dugaan penggunaan sampel beat musik bla 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 ini sampai dikirim email kan sama mereka, dan tadi gue dapat email juga dari Sound On juga, dia minta bukti pembelian gue ini sama dokumen lisensinya juga ya, minta dikirim, nanti gue kirim. Nah kalau ini gue nggak tahu nih kenapa masih ditolak gitu loh, walaupun gue nggak ngirim bukti pembayaran atau lisensi. Ini sudah gue benar-benar sudah gue buktiin, gue buktiin atau maksudnya gue tes nih. Gue ngetesnya ya simple sih, gue ngetesnya kayak di sini nih ya. Nih gue relog dulu, relog main Mobile Legend lo, gue refresh. Pembatasan tidak ada, nggak ada hak cipta. Ini lagu yang gue post di atau yang gue publish di Sound On ya, Scary Ghost ini, dan gue coba publish di YouTube. Di era zaman sekarang, semua musik pasti, semua yang orang yang mendistribusikan musik, mau itu amatir kayak gue gitu yang gunain web agregator atau sudah pro ya, artis-artis besar gitu, DJ besar atau ya band-band besar gitu yang sudah punya label bla 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 gitu, pasti lagunya itu langsung otomatis juga terrilis ke semua platform digital musik ya kan, baik itu YouTube Music, Apple Music, Spotify, Joox ya, iTunes ya, TikTok Music juga, pasti itu mereka langsung otomatis terilis di sana segitu ya. Ya walaupun ada juga sebagian yang nggak mempublish di sana, di A, di B, tapi kebanyakan pasti ada gitu ya. Nah contohnya kayak di sini gue coba buat publish di YouTube dan tidak ada hak cipta, secara nggak langsung ini menggambarkan bahwa ya sampel yang gue buat ini gabungan dari Sound of Kashmir juga melodi yang gue buat sendiri, itu memang belum diklaim sama orang karena memang ini benar-benar gue buat sendiri gitu melodinya gitu ya. Ini kita dengerin di FL Studio deh. Nih gue open. Oh, kita open ya. Project. Nah ini. Nah ini benar-benar belum selesai ya. Gue tuh memang jujur, gue cuma ngejajal dulu publish atau mendistribusikan lagu di Sound On buat ngecek, ngetes nih sesulit apa gitu, dan ternyata memang sulit ya, mereka ketat banget seperti itu. Sama kayak gue ngetes mempublish di TuneCore ya, seperti ini. Nah ini di TuneCore ya, lagu-lagu yang sudah rilis yang dibantu sama TuneCore. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 yang gue coba ngetes dulu ya, nge-publish instrumen yang gue buat dan gue distribusikan di TuneCore. Dan ya tadinya niatnya cuma ngetes dulu nih sesulit apa, dan ya gampang-gampang sulit lah, cuma lebih mudah mendistribusikan di TuneCore lah ya. Mereka nggak tahu sih ya, gue juga nggak bisa menyebutkan lebih ketat Sound On atau apa gitu. Cuma yang gue rasain sih ya gini deh ya, ini semua lagu-lagu yang setelah dari 5 itu tadi kayak ini ke atas ini semua gue sama nih. Ada sebagian gue gunain sampel dari Sound of Kashmir,
1234, volume 1234, terus ada dari WA Production juga, ada dari beberapa file-file underground yang gue dapetin dari Google gitu ya, yang gratis dibagiin sama produser musik dari belahan dunia manapun gitu. Dan ya nyobanya juga harus hati-hati, ada sampel yang sudah digunain sama orang dan kita nggak bisa. Nah cara nyobanya ya kayak gitu tadi boy, gue publish di YouTube dulu gitu, ada hak ciptanya nggak di, oh nggak ada, bisa gue pakai nih gitu. Gitu coy, makanya gue punya channel yang gue pakai buat nyepam lagu seperti itu. Nah ini contoh satu ya, lagu maksud gue instrumen yang gue buat ngejajal gimana sih rasanya mendistribusikan lagu di TuneCore tuh sesulit apa gitu ya. Kayak gini suaranya, lu pasti bisa ngebedain lah suaranya, instrumennya gitu ya. Nah gitu ya. Nah lo bedain sama lagu yang udah gue buat dibantu dengan sampel yang gue beli dari Sound of Kashmir, maupun sampel-sampel yang gue dapetin dari kawan-kawan gue juga. Ada juga yang gue beli dari WA Production, banyak gitu ya. Contohnya ini yang Resurrected yang terakhir gue, lagu yang lagu sih, instrumen yang ya musik EDM lah ya. Yang baru selesai gue publish beberapa hari yang lalu. Bisa lo bedain suara karakternya gitu ya. Nah gitu tuh ya, beda kan. Beda banget tuh. Dari yang pertama kali gue coba buat nyoba dulu distribusin satu lagu, terus pas gue udah serius ya, gue pakai dari sampel-sampel orang yang sudah profesional, kan beda tuh ya. Apa namanya, ya beda lah gitu jadinya ya. Taste-nya jadi berbeda gitu. Nah Sekaligus ini sama seperti tadi yang gue tunjukin ya di TuneCore si Resurrected, ini banyak beberapa sampel yang gue gunain dari Sound of Kashmir, dan sama seperti ini juga, cuma ini ditolak gitu ya. Nah kita dengerin dulu kayak mana previewnya lagunya ya. Nah lengkapnya bisa kita cek dari FL Studio deh. Nah ini udah gua buka ya filenya, dan ini file-file yang gue gunain juga, atau maksud gue ini sampel-sampel yang yang ada di file gue. Ada dari Kashmir volume 1234, ada dari WA Production, banyak lah gitu ya. Dari file-file gratisan yang gue cari di Google juga banyak seperti itu ya. Nah ini filenya, maksud gue ini bentukan atau struktur instrumen yang tadi, Scary Ghost tadi, yang ditolak sama Sound On. Dan pas gue coba gue publish di YouTube, belum ada hak ciptanya nih ya. Nah ini kita coba, ini belum jadi ya, ini belum selesai, ini sama sekali belum jadi. Memang niatnya cuma jajal doang, dan ternyata memang sulit banget di Sound On. Mereka sangat-sangat ketat gitu ya, jadi gue harus bisa mengikuti alur mereka juga gitu ya. Oh ajan coy, kita berhenti dulu record videonya. Oke lanjut ya, ini contoh bentukan instrumennya. Kita coba style seperti itu.
dan ini belum jadi ya, dan langsung gue tes aja tuh di Sound On dan langsung ditolak ternyata. Walaupun lagu ini gue coba post di gue coba publish di YouTube ya, nggak ada klaim hak ciptanya, memang belum ada orang yang ngebuat. Ya gimana, orang ini melodi gue yang buat sendiri anjir, ini melodi gue yang buat sendiri, dua melodi ini gue yang buat, seperti itu. Kok bisa gitu loh diklaim, itu gue bingung juga anjir. Ya coba kita tes ya. Nah itu tuh contohnya ya, ada sampel yang gue gunain dari Son of Kashmir dan melodinya yang gue yang buat gitu ya. Dan gue ngambil kayak suara drum dan juga clap, cymbal, clap, kick segala macamnya juga tuh nggak semuanya dari Son of Kashmir yang gue beli ya, ada juga yang gue cari atau gunain dari bawaan dari FL Studio gitu, banyak seperti itu. Nah ini hampir sama kayak tadi ya, lagu yang Resurrected. Yang ini mana file. Nah ini kalau misalkan bener-bener ngebuat lagu itu udah jadi ya gini ya, banyak tools yang digunain. Kalau tadi kan memang belum selesai ya, kalau ini kan memang udah banyak tools yang digunain ya, segala macamnya seperti itu. Ini sama gue gunain juga beberapa sampel dari Son of Kashmir, terus juga ada audio maksud gue apa namanya, melodi yang gue buat sendiri.
And hasilnya seperti ini ya. Ini beberapa pack yang gue gunain, dan melodi tetap gue yang buat sendiri, melodi dropnya, karena kan ini stylenya EDM ya. Set ininya ke 128, apa sih namanya nih, lupa gue nyebutnya. Nah kita jajal aja suaranya, maksud gue lagunya kayak apa ya. Nah itu dia contoh-contoh sedikit gitu ya, instrumen musik yang gue buat seperti itu, dan sudah gue distribusikan di TuneCore dan berhasil dirilis juga. Dan untuk di Sound On gue masih mencari-cari tahu nih apa sih kenapa seperti itu. Mungkin ada sampel yang sudah digunain sama orang dan gue nggak tahu, dan mereka cek itu menjadi sebuah pelanggaran dan harus gue perbaiki mungkin. Tapi ini sudah berkali-kali ditolak sih. Gue sampai capek ditolak terus anjir. Tapi ya udahlah. Ya namanya kita baru ya. Sama kayak di TuneCore juga. Cuma kalau di TuneCore kemarin ya, gue itu masalahnya cuma di album cover. Terus album covernya gue pakai foto gue aja deh gitu ya. Gue perbaiki dan langsung dirilis gitu ya. Di sini tadi album covernya bermasalah, sekarang malah file musiknya bermasalah gitu ya. Nggak sah segala macam seperti itu, dan ya harus gue perbaiki lah. Nah kalau untuk penghasilannya menurut gue mungkin enak di Sound On ya, karena jelas ya IDR kan, rupiah coy. Dan kalau misalkan lo mau lo tarik mungkin langsung bisa ke rekening BCA, rekening Mandiri, atau ke bank-bank lo apapun itu, mungkin juga ke Dana seperti itu. Jadi kalau di TuneCore ini kan dia ini ya, TuneCore ini lo pakai Pioneer ya. Dan di TuneCore kalau lo mau mendistribusikan lagu lo ke digital store kayak Spotify, iTunes, Apple Music, Joox segala macam, itu lo harus beli paket. Ada 3 paket. Kalau gue kan sekarang paket yang
rising artist kalau nggak salah. Nanti rising artist, artis pro, sama apalah gitu yang ketiga ya. Gue pakai yang pertama cuma $14 setahun. Jadi setelah gue beli paket itu, gue bisa publish ke digital store gitu ya, ke sini gitu. Dan penarikan hasil uang lo itu via Pioneer kalau di TuneCore ya, dari Pioneer terus nanti baru ke bank lo, kan Pance itu ya. Ya cuma ya itu kalau lo pakai TuneCore. Tapi kalau lo pakai SoundOn langsung rupiah, langsung IDR, mungkin langsung bisa lo tarik ke rekening bank lo atau ke bank virtual lo kayak Dana segala macam seperti itu. Dan kalau di SoundOn ini gratis ya. Mau lo rilis itu langsung ke digital store, contohnya kayak ini kan, digital store ke Spotify, bla tapi enggak ini ya. Maksud gue ya hampir banyak juga sama kayak TuneCore gitu ya, digital store-nya. Dan ini gratis coy. Kalau di TuneCore enggak, itu lo pakai paket. Kalau lo di TuneCore, kalau mau gratisan lo cuma bisa mendistribusikan lagu lo ke sosial media aja. Kayak misalkan YouTube, terus TikTok, Facebook, Instagram, terus capcut. Nah itu gratis tuh. Tapi kalau lo mau mendistribusikan lagu lo ke digital store kayak Spotify dan lain-lain, itu lo pakai paket kalau di TuneCore. Nah kalau di SoundOn tuh gratis. Mungkin karena gratis itu kali mereka ketat banget kali ya, gue juga nggak tahu deh. Dan ini harus gue pelajari gimana algoritma mereka itu, lagu-lagu seperti apa, atau kenapa kok sampel gue ditolak, padahal sampel gue ini benar-benar gue beli dan gue punya hak menggunakan sampel yang sudah gue beli di sini. Gitu ya, gue nggak tahu deh. Nanti gue pelajari lagi seperti itu. So segitu dulu videonya. Jadi bisa menjadi gambaran lo nih kalau misalkan lo mau coba mendistribusikan lagu dan mencoba peruntungan lo di dunia musik, ya kenapa enggak gitu ya. Dan ini juga sudah gue bahas gitu di kelas Pinterest gue ya. Dan gue kasih file studio FL Studio juga di kelas Pinterest gue di materi bonus 8 seperti itu. Dan ini bakal menarik sih kalau dibahas ya, apalagi hasilnya gue sudah kelihatan. Karena kalau penghasilan di dunia musik itu triwulan ya, 3 bulan sekali. Dari Facebook, YouTube gitu. Kalau YouTube nggak sih, Facebook, Instagram gitu, TikTok triwulan. Jadi datanya nanti setelah 3 bulan baru masuk. Dan minimal PO, minimal WD di TuneCore tuh $1 bisa lo tarik gitu ke akun Pioneer lo seperti itu. Kalau di SoundOn gue kurang tahu, makanya gue bakal coba pelajari lagi dan coba mendistribusi lagu gue di sini sampai berhasil gitu ya.